Saya di sini akan menyampaikan, membagi cerita sedikit tentang sakit saya jantung pada waktu itu, yang sebetulnya tidak saya ketahui kalau saya kena jantung. Jadi sebelumnya adalah saya kena lambung, MAH, yang sudah kronis rupanya. Lalu pada waktu itu saya merasakan sudah baik, lupa mungkin. Nah, suatu saat saya sedang berlibur, anfal itu lambung. Serius sekali anfalnya sampai akhirnya saya harus dirawat dan berlanjut kepada spesialis jantung karena itu lambung nyodok ke atas kena paru-paru dengan kena jantung. Setelah dirawat saya beberapa lama baru diketahui kalau saya adalah kena jantung yang bocor istilahnya. Jadi ada luka di jantung tadi karena efek daripada luka yang di lambung. Berikutnya, saya setelah berobat, mengikuti saran dokter, di situ disampaikan kalau dioperasi bisa, tetapi untuk saat sekarang tidak efektif karena usia sudah begini, apa ya kita mau main tenis lagi, mau main badminton lagi kan tidak. Jadi kita ikuti aja sesuai dengan kemampuan saat sekarang. Beberapa lama sudah agak membaik, tetapi pada saat itu anfal lagi karena rupanya efek dari stres itu sangat mempengaruhi daripada kondisi lambung. Yang itu pengaruhnya terhadap jantung besar sekali. Saya tidak bisa tidur itu sama sekali nggak bisa tidur. Nafas sesek sampai di leher sini kayak dicekik. Jadi tidur salah, duduk salah. Sama sekali tidak bisa tidur. Saya kira kalau siang ngantuk, saya bisa tidur. Ternyata juga tidak. Jadi sampai dengan kurang lebih 1 minggu saya rasakan itu, tersiksa sekali. Selain tidak bisa tidur, saya juga merasakan susah ngomong. Napas tersengal-sengal. Juga kalau jalan itu kira-kira 20 meter gitu udah nggak mampu. 20 meter itu sudah napas kayaknya mau copot rasanya. Saya konsul lagi, hanya tindakannya tidak bisa ada tindakan lebih dari itu, hanya obat itu aja. Jadi saya mikir, saya bagaimana kalau begini terus-terus. Suatu saat saya akan jatuh juga. Akhirnya suatu saat saya ingat Bu Suryono. Bu Suryono adalah teman yang sudah lama kita bersama-sama satu di kesatuan di Menpor waktu itu. Jadi sudah lama mengenal. Saya ingat kalau waktu itu saya pernah diajak untuk mengikuti workshop suatu produk seperti suplemen begitu. Saya waktu itu menilai iya bagus sekali. Tapi mana mungkin saya akan mengikutinya karena kita pensiun. Nggak mungkin lah bisa pensiun itu mengikuti begitu. Tapi dengan kenyataan saya sakit begini, akhirnya saya hubungi Bu Suryono, saya minta, Bu, saya minta dikirim itu suplemennya. Saya merasa bahwa ini salah satu tindakan saya yang harus saya lakukan. Akhirnya Bu Suryono bisa datang ke saya dan kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya mengikuti, saya minum itu suplemen itu 2 kapsul 1 hari. Alhamdulillah, dalam waktu 5 hari saya sudah selesai minum itu, saya bisa tidur. Saya berangsur-angsur bisa mulai bergerak, bicara atau membaca atau ngobrol itu bisa ada suara, lalu juga tidur itu tidak terganggu lagi, tidak rasa tercekik itu tadi. Selanjutnya yang saya juga rasakan efeknya terhadap mata. Mata juga ada perkembangan. Mungkin
itu efek kelanjutannya, tetapi saya tidak tahu. Lama-lama kok kacamata saya lebih terang kelihatannya. Jadi untuk membaca, untuk ngaji dan sebagainya itu bisa lebih lancar. Dan seterusnya saya mengikuti terus dengan Bu Suryono itu sampai dengan kurang lebih 1 tahun saya ikuti dengan makan 2 kapsul per hari itu tadi. Alhamdulillah, selanjutnya sebagai perawatan saja. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah saya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang yang sudah senior, kita memanfaatkan waktu. Kalau kita sehat, kita akan lebih baik lagi beribadah. Dan saya mengajak sama teman-teman saya, ibu-ibu dan adik-adik juga, saya ikut sertakan, mari kita menuju sehat, mencari sehat, supaya kita lebih baik lagi, bisa beribadah lebih baik lagi, supaya kita lebih sempurna. Kalau dia ke dokter syaraf, di punggungnya dia yang dirasakan sakit, yang di situ disuntik. Kalau dia ke dokter syaraf, pulang dari dokter, memang agak membaik, rasa sakitnya sudah berkurang. Itu berjalan sampai beberapa hari, mungkin bisa sampai 1 minggu atau lebih. Tapi sesudah itu sakitnya timbul lagi dan rasa sakitnya itu bertambah berat, dirasakan itu bertambah sakit. Sampai akhirnya di puncak kesakitannya itu dia akhirnya ke dokter spesialis saraf. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Tadinya ke rumah sakit haji yang di Surabaya. Tapi ternyata di sana disarankan untuk terapi seminggu 2 kali itu sampai kira-kira ada 3 bulan nggak ada perkembangan apa-apa. Jadi tidak membantu sampai akhirnya dia itu cuti sampai lama sekali dari kantornya. Terakhir sama dokter saraf yang ada di Surabaya dikasih rujukan, minta surat rekomendasi dari rumah sakit haji untuk dipindahkan ke rumah sakit Dr. Sutomo. Dari rumah sakit Dr. Sutomo akhirnya diperiksa ulang dari awal, dari nol sampai beberapa minggu, berapa bulan, sampai yang pemeriksaan diagnosa terakhir dari dokter, yang di Dr. Sutomo sudah di MRI, sudah di USG, sudah di fototoraks, semua sudah dilakukan. Ternyata yang terakhir diagnosa dokter di Dr. Sutomo itu ada kista di rongga tulang belakangnya. Nah, dokter bilang karena letak kistanya ada di situ, sampai dokter itu tidak berani memutuskan sendiri. Akhirnya mau didiskusikan sama dokter seniornya. Dijanjikan 2 hari harus kembali lagi sambil nunggu hasil diskusi. Ternyata sudah berjalan mungkin 2 atau 3 kali diskusi, akhirnya diputuskan. Memang itu harus dioperasi. Tapi operasinya itu bukan untuk mengambil kistanya, bukan untuk mengambil penyakitnya. Bisa memang untuk mengambil penyakitnya, tapi dengan resiko yang dokter tidak berani menanggung resikonya itu. Karena kalau ada mungkin salah satu syaraf yang halus, mungkin ada yang kena, yang pasti penderita atau pasiennya itu akan lumpuh atau akan pincang atau gimana, dan yang terberat itu bisa lumpuh total. Jadi anak saya itu kan bayangkan kalau lumpuh total nggak bisa apa-apa di tempat tidur, padahal usianya juga masih usia produktif, dia masih kerja, terus dia harus ngeladenin suaminya, jadi dia juga bingung, takut, udah dengan perasaan apapun yang dia rasakan, saya juga ikut merasakan itu. Sampai akhirnya dokter itu bilang, sudah gini aja, dikasih nomor antrian untuk operasi, itu yang jangka waktunya panjang.
Jadi nunggu antriannya itu sampai nomor sekian ratus. Tapi dokter itu bilang, kalau seandainya sewaktu-waktu ada keluhan yang berat, yang sampai nggak bisa ditahan, langsung datang ke rumah sakit. Saat itu mungkin saat itu atau dalam hitungan hari pasti akan dioperasi. Tapi operasinya itu yaitu bukan untuk mengambil kistanya itu, tapi untuk membuka tulang lehernya itu katanya dibuka, tapi saya nggak tahu dibuka yang bagaimana. Tulang lehernya itu dibuka supaya agak longgar, jadi nggak mendesak kista yang ada di dalamnya itu. Jadi nanti pasca operasi itu di lehernya itu diganjal, jadi nanti dikasih penyangga. Nanti yang di lehernya itu berlangsung berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau untuk selamanya juga belum tahu. Tergantung dari nanti pasca operasi itu. Dan akhirnya, tadinya anak menantu saya itu tidak gampang percaya dengan suplemen, vitamin, atau apapun itu. Kalau memang dia nggak betul-betul yakin. Walaupun saya sudah member, saya ibunya sudah jadi member, tapi dia sepertinya nggak tertarik ke kurtier plasenta ini. Sampai akhirnya dia sendiri mungkin dia browsing di internet, dia cari tahu, dia mencari apa itu kurtier plasenta, apa itu kurtier plasenta, di mana, di kiri, kanan, dimanapun di internet dia cari semua. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, "Ma, aku pengen nyoba kurtier yang Mama jadi member itu. Tolong bilang Tante Susi, saya suruh ngirim kurtiernya itu. 1 botol dulu aja." Akhirnya saya telepon sama Bu Susi Suryono, dikirim dengan dosis yang harus diminum itu 2 kali 2 sehari. Jadi pagi sebelum makan 2, malam sesudah makan itu 2. Itu 1 botol itu 2 minggu kan sudah habis. Sebelum habis anak saya itu bilang, tolong Mama telepon sama Bu Susi, tolong minta dikirim 1 botol lagi. Jadi maksudnya jangan sampai putus. Akhirnya dia konsumsi lagi sampai 2 botol itu. Waktu dia habiskan 1 botol, itu walaupun sedikit, kakinya itu sudah ada perkembangan. Jadi untuk melangkah itu sudah mulai bisa, sudah mulai agak ringan, walaupun enggak drastis terus bisa jalan, Bu, Pak. Jadi 2 botol itu dihabiskan dalam waktu 1 bulan, itu kaki itu sudah terasa sekali khasiatnya, manfaatnya. Yaitu akhirnya dia walaupun dia nggak harus closing 1 set, Ma, aku nanti bilang sama Tante Susi, ini 2 botol sudah habis, aku nanti minta dikirim 2 botol lagi. Nanti kalau habis nanti nambah lagi, sampai mungkin aku nanti mau habiskan 1 set itu nanti seperti anjuran dari Dr. Lee Bun Hong PTRW itu. Akhirnya Bu, Bapak, alhamdulillah anak saya itu begitu 1 set habis, botolnya itu yang sudah kosong itu saya tumpuk di rumah. Dia sudah bisa jalan, sudah bisa kerja, diajak rekreasi kemanapun, naik gunung, dia sudah bisa. Nggak ada keluhan sama sekali. Sampai sekarang Ibu, Bapak, dia tetap, karena anak saya itu gitu. Kalau memang nggak betul-betul dia rasakan khasiatnya, dia nggak percaya, dia nggak mau. Tapi ini karena dia yang merasakan sendiri. Sampai sekarang dia masih tetap mengonsumsi untuk staminanya. Jadi walaupun sehari 1, tiap hari rutin, itu sampai sekarang dirasakan itu. Sampai sekarang sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Susi yang telah memberikan motivasi juga untuk anak saya. Ketemu pernah sama anak saya itu, sama Bu Susi itu, dia juga terima kasih Tante Susi, saya udah sembuh, saya sudah sehat kembali. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, khasiat dari kurtier plasenta memang betul-betul bagus, betul-betul bisa diandalkan. Saya, walaupun saya
ada penyakit yang serius dengan mengkonsumsi Purtier Plastika untuk stamina itu sampai sekarang saya rasakan badan saya itu alhamdulillah dalam usia hampir 69 tahun saya masih sehat, alhamdulillah saya masih bisa kemana-mana. Terima kasih. Saya orang yang terus terang saja sama COVID ini sebenarnya mohon maaf tidak percaya banget. Tapi setelah saya tanggal 20 September itu saya kena down sekali saya punya sistem imun. Saya tanggal 24 saya sudah dada saya sakit, batuk, kemudian saya coba ke Prodia. Saya ke Prodia, ternyata di Prodia di rapid test saya tidak ada, jadi non reaktif. Disuruh coba besok kembali untuk di swab. Kemudian saya di swab tanggal 24 dan 27 baru dapat hasilnya. Ternyata 27 saya dapat hasilnya, saya CT-nya itu 19. Dada saya sudah sakit sekali, napas juga agak sudah sengal-sengal. Ya maklum kita sudah umur umur di atas 60 ini, apalagi di atas 65 lah umur saya tuh. Jadi saya emang terus terang saja tidak pernah olahraga lagi. Dulu saya pemain tenis, tapi saya tidak pernah olahraga. Saya coba naik sepeda dari Ciledug sampai dengan di Pancoran. Itu sangat saya paksa, saya drop, kemudian disitulah saya ada sakit itu, dan tanggal 27 itu saya dikatakan COVID. Karena CT-nya saya itu 19. Saya cepat-cepat melapor, takut saya dikirim ke rumah sakit ini yang saya dengar-dengar yang kurang ini, saya takut ya. Karena napas saya sudah betul-betul sakit sekali dada saya. Hidung, makan sudah tidak mau. Akhirnya saya dimasukkan ke rumah sakit salah satu di Tangerang rumah sakit. Dan saya langsung pada malam jam 23 itu saya masuk di bawah anak saya. Pertama di IGD, wah ini COVID sebelah sana katanya, COVID di satunya. Langsung saya dibawa, digiring ke rumah sakit itu, langsung masuk. Dan masuk saya sudah nggak tahu itu, saya mulai dipasang infus semua. Tapi sebelumnya saya ada masuk di CT scan kalau nggak salah, masuk di tempat ini, terus di rongsen juga itu. Kemudian saya masuk di kamar. Di kamar itu dipakailah alat pernapasan itu, di pernapasan. Karena katanya wah ini sudah 20 jadi 90. Jadi pakai oksigen. Jadi 90, 91, dan selama 3 hari saya sudah hanya cuma naik bisa tuh 93. Makan saya sudah 5 hari tidak bisa makan. Bau cium itu minyak kayu putih pun juga saya coba dengan minyak kayu putih yang dikasih sama keluarga saya, tidak bisa. Ini asal mulanya, ini dari mana saya tidak tahu. Saya kumpul-kumpul dengan ada teman-teman saya waktu itu ini, dan ternyata dari kumpul-kumpul itu ada 5 orang. Itu 5 orang itu kena COVID semua lagi. Kena COVID semua. Nah, saya waktu di rumah sakit, saya tidak berpikir karena ada teman-teman itu juga kena. Tapi saya 5 hari saya sudah tidak makan. Akhirnya saya minta tolong, saya cerita sama upline saya karena saya sudah masuk jadi membernya
Putiar, jadi rewind. Jadi saya dibantu sama Bu Asri, bilang ke Bu Susi, itu saya dibantu satu botol itulah dikirim Bu, dan diharuskan minum katanya 4 pagi dan 4 malam. Saya minum, ternyata saya minum itu sudah berjalan 5 hari, sudah 5 hari saya belum minum, kemudian hari yang ke-6 saya minum, hari yang ke-7 saya sudah mulai agak ada longgar, dan saya tidak menyangka saya coba saya cium minyak kayu putih itu, saya tiduran sambil miring, saya punya minyak kayu putih itu tumpah masuk di dalam lubang hidung. Ditumpah lubang hidung, itu saya sampai berteriak. Minyak kayu putih itu minyak kayu putih asli juga, yang kebetulan saya dari Ambon. Jadi masuk sampai keluar di telinga, panas sekali. Keluar di tenggorokan, keluar semua itu minyak. Saya berteriak, akhirnya datang perawat itu yang pakai seperti astronot itu. Ya, Dok, itu sudah saya dikasih di telinga, dibuang, panas. Saya pergi ke kamar mandi. Saya siram terus kepala saya supaya ini keluar tuh. Ternyata ya besok itu malam kan saya disuruh minum oleh Bu Susi itu 4. Tapi saya bukan minum 4 lagi, saya minum 5. Jadi mohon maaf, saya minum 5, malam 5, siang saya minum 3. Itu mulai itu. Jadi saya minum itu, akhirnya 2 hari kemudian saya mulai ada rasa makan. Kemudian naik tuh oksigen saya tuh 95, 96, 95. Tapi kalau saya copot lepas itu 92. Ditegur lagi, pakai Pak itu katanya. Karena saya punya naik tangga, saya mau berjemur mau berjemur tidak kuat. Naik di tangga-tangga itu baru 3 truk, saya sudah nggak kuat. Kembali lagi, jalan kembali. Hari yang ke-4, ke-5 itu luar biasa. Jadi saya emang sebelumnya ini saya ceritakan dulu waktu saya diajak menjadi ikut Putiar ini, karena istri saya ginjalnya cuma 1, ya, ginjal cuma 1 dan 3%. Waktu itu sudah dalam ini, karena sebelum itu kami ada mengandalkan produk yang sudah biasa yang saya pakai selama 4 tahun, ya selalu saya gunakan itu aja. Dan saya belum mau menerima Putiar, saya belum mau menerima. Tetapi karena istri sampai mengatakan, ya sudah saya yang coba, kan saya yang pakai gitu. Istri saya memakai itu, dia cuci darah itu seminggu 2 kali. Tetapi selama yang dia pakai itu 1 tahun, kok perubahan istri saya bagus, kulitnya istri bagus, dan saya mulai diam-diam saya mulai coba, saya pakai juga. Wah iya, kelihatan tuh dari mulai kaki-kaki saya itu, kaki yang biasa bersisik itu, ini jalan kan ada dengkul karena saya maintenance itu sudah ada terjadi di tempurung itu kok bisa agak jalan jauh. Nah, akhirnya saya berniat saya pakai, dan akhirnya 7 bulan terakhir ini saya sudah stop yang produk yang saya pakai itu, saya sudah tidak yang saya beralih, tapi saya belum sempat beli. Setelah saya kena COVID inilah saya baru menyadari bahwa luar biasa Putiar ini. Dan istri saya juga sudah sempat stop gara-gara karena ada belah kasihan dari Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Itulah saya bisa tertolong. Wah, kalau tidak saya sudah berpikir saya ini bakal meninggal di sini, kayak barangkali orang keluarga saya nggak lihat saya lagi mungkin. Karena rasa yang saya sesek itu di dada, di tenggorokan, di hidung, semua itu luar biasa. Itu saya nggak tahu itu
mereka bilang COVID, tapi saya masih mengatakan bahwa wah COVID ini bikin susah orang aja. Disitulah saya sekarang ini baru saya keluar dari rumah sakit 14 hari kemudian kok itu dokter sudah bilang, ya sudah kalau gitu Pak Edu sudah pulang. Wah, gimana Pak Edu punya kondisi saya? Oh, sudah ini coba. Nah, pernapasan itu yang tadi itu 92, 93, sekarang akhirnya dilihat 3 hari kemudian 99, 98, 99, terus akhirnya dokter mengatakan Pak Edu swab lagi ya, di swab lagi, tapi boleh baru Pak Edu bisa pulang. Ternyata di swab hari itu juga dokter bilang, wah langsung bagus, tidak ada, boleh pulang. Saya pulang jam 2 itu, tapi saya di luar dengar saya punya teman-teman yang bersama saya kena COVID berapa orang itu. Salah satu, saya kan ada dengan teman ini, ada termasuk dokter yang datang, yang ikut ini hadir hari ini, itu ada dokter Evinoya, dan ada Ibu Yus. Ini Ibu Yus ini kena COVID juga nih, ada teman-teman yang lain kena COVID juga. Itu saya sempat saya tidak bilang ini putiar, karena mereka ini menggunakan ada produk lain. Saya diam-diam, ini ada obat merah nih, oh ini merah apa nih? Udah minum aja, saya bilang minum aja. Di waktu jam 3 atau jam 4 pagi saya bilang. Itu. Jadi saya belum bilang putiar. Terus ada mereka minum, ternyata ya itu Ibu Yus itu ya bisa menceritakan. Akhirnya dia saya kasih 6 butir. Itu COVID, itu dia sudah kuat dalam hal dia sudah kerja, sudah ini. Nah, akhirnya dia punya keluarga kemarin ada masuk rumah sakit di Mitra, kalau Ibu Yus yang cerita bagus, masuk di Mitra Keluarga Depok. Yang akhirnya tulang belakangnya itu katanya harus diambil sumsumnya karena dia tidak ada ditemukan apa-apa. Karena dia blank, langsung dia tidak sadar, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat semua, akhirnya masuk di ICU. Karena mau dari keluarganya tuh disuruh pulang. Bukan disuruh pulang, diminta pulang saja karena tidak mau mereka itu untuk dibedah belakangnya, dioperasi. Ibu Yus ini minta Pak Edu tolong dong obat merah itu, sampai akhirnya nyuruh anaknya. Anaknya datang, saya kasih 6 lagi untuk kepada yang ini. Dan dia tidak sadar itu anaknya yang keluarganya itu. Ternyata saya bilang kasih aja 1 ini, coba kasih 1, besok 1, nanti tiap pagi-pagi, dan dalam keadaan perut ini. Dikasih 1 hari, besoknya itu infusnya lepas. 2 ke 3 hari dia sudah duduk dan dia sudah bisa berbicara, sadar. Jadi wah, disinilah saya mulai bilang, wah ini Putier ini luar biasa. Disinilah saya baru, mohon maaf ini, baru saya mulai percaya 100% kepada Putier. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lilin. Mohon maaf, saya baru gabung dengan Sudirman. Saya juga sudah minum, saya diberikan oleh Ibu. Ternyata kegunaannya banyak sekali. Saya merasa sangat sehat, bugar, dan yang penting adalah yang membuat semangat saya adalah Ibu Sur yang begitu banyak sekali memberikan saya support. Jadi dengan bergabung di sini saya merasa sangat senang dan bahagia. Terima kasih.